Hello guys, welcome back to my video. Ya, ini pakai stand, terus pakai mic gue yang biasanya buat VO ya, karena mic kecil gue ketinggalan di apartemen, jadi ya ginilah setupnya ala kadarnya. Anyway guys, welcome to my video. Hari ini gue bakal ngebahas tentang depresi. Kenapa gue mau bahas ini? Sebenarnya untuk raise awareness aja untuk teman-teman. Karena gue ngerasa nggak tahu kenapa lately gue mulai mendengar cerita-cerita orang depresi yang orang-orang tersebut tuh orang-orang yang lumayan deket lah dengan circle gue. Jadi yang dulunya jujur aja gak begitu care dengan topik depresi ini, tapi melihat orang-orang yang gue kenal, mereka melalui itu dan mungkin mereka juga beberapa di antara mereka sedang mengalami depresi itu, bikin gue jadi kayak oh yeah, it's real gitu. Nah, kemudian tadi gue riset, banyak orang itu susah membedakan antara depresi dan sadness atau kesedihan. Ternyata yang menjadi poin paling berbedanya itu adalah ketika lu sedih, lu tuh tahu lu sedih kenapa. Misal, lu habis putus sama pacar lu sedih banget nih, lu kehilangan dia. Tapi lu tahu, you know the reason why you are sad. Tapi kalau orang depresi, mereka tuh nggak even tahu apa yang bikin mereka tuh kayak ya kepalanya nunduk terus gitu. Maksudnya kayak mereka tuh kayak terbebani dengan apa yang ada di pikiran itu, tapi mereka nggak even tahu dan nggak bisa sebutin apa hal itu gitu. Makanya untuk orang-orang yang mengalami kesedihan, sadness, of course semua orang pernah mengalami itu, gue juga pernah mengalami itu. Ada levelnya memang, ada yang cukup akut, ada yang mild, kesedihan mild yang mungkin seminggu berlalu atau 2-3 hari berlalu. Tapi memang ada kesedihan yang bisa cukup lama. Tapi at least you still know the reason why. Dan lu jadi punya solusi kan. Oke, berarti kalau gua misalkan tadi ya balik ke contoh utama tadi, kalau kalian putus cinta, lu sedih kehilangan dia. Either dua nih bisa bikin lu happy lagi. Either mungkin balikan dengan dia atau let go, cari orang baru nanti ya kan, ketemu orang baru, kenalan orang baru. You know the reason and you know the solution. Tapi kalau orang depresi, makanya mereka pergi ke psychiatrist and everything. Kadang mereka juga ditenangkan gitu ya, di hypnosis or something, I don't know. Supaya mereka, karena mereka benar-benar nggak bisa sebutin. Kalau dalam fase depresi itu mereka nggak bisa sebutin apa yang bikin mereka tuh sedih terus kayak gitu, apa yang bikin mereka tuh lonely terus kayak gitu. Jadi I just wanna raise awareness aja, to be a good listener lah, at least kalau kita punya temen yang sedang depresi. Karena kita orang-orang yang tidak pernah depresi, orang-orang yang secara mental baik-baik saja, kita seringkali melihat orang yang depresi itu lebay. Kenapa? Karena salah satu gejalanya orang depresi atau ciri-ciri orang depresi itu mereka tuh gampang ya tiba-tiba kayak sedih gitu, kayak apa gunanya hidup gitu, padahal dengan masalah-masalah yang kecil. Nah, kita orang-orang yang biasa-biasa aja, normal, melihat itu jadi kayak lebay. Apa sih lebay, masa gitu aja lu langsung kayak depresi and everything. Padahal yang dirasain mereka tuh kacau balau di pikirannya. Jadi to be a good listener, untuk tidak meremehkan apa yang mereka rasakan, menurut gue penting gitu. Gue bahkan punya temen yang punya mild depression, yang dia tuh sampai suicidal gitu loh guys. Bahkan di alam bawah sadarnya dia aja, itu tuh dia mau mengakhiri nyawanya. Karena ada satu momen dimana dia tuh udah sempat kepikiran kan untuk bunuh diri. Dia udah beli pisau and everything gitu. Kemudian ada satu hari dimana dia tuh setengah sadar dari bangunnya, dia tuh bisa ambil pisau dan melukai dirinya sendiri gitu loh. Itu kan serem kan. Berarti kan di alam bawah sadarnya dia tuh merasa bahwa ya udahlah, apa gunanya hidup gitu kan. What is the meaning of life? Let's just end it here gitu. Kemudian dia baru kesadar karena tangannya berdarah, terus dia langsung ambil tisu gitu. Jadi it's really real. Apa itu bahasa Inggris, apa itu? It's very real. Dan it's around us gitu. Juga gue mau encourage buat teman-teman yang mungkin kalian sendiri yang merasakan depresi, kalian nggak tahu gimana cara jelasinnya, pokoknya kalian sedih aja. Mungkin tuh depresi bisa jadi dari masalah A ke B yang tidak pernah dituntaskan, kesedihan A dan B yang tidak pernah selesai, akhirnya bertubi-tubi itu jadi kayak adiktif gitu untuk diri kalian sendiri. Go get some help. Cari orang terdekat kalian yang bisa mendengarkan. Apapun itulah. Apapun yang kalian mau ceritakan, walaupun itu mungkin muter-muter, don't be alone. Find help. Dan find someone yang bisa bantu kalian gitu. Don't be alone, itu yang paling penting. Karena kalau kalian sendirian terus ya kalian akan
dealing dengan itu sendiri gitu, seolah-olah tidak ada yang peduli, seolah-olah tidak ada yang mau membantu kalian. Padahal orang-orang di luar sana pasti yang care, beneran care dan mengasihi kalian, yang empati dengan kalian, pasti willing to help gitu. Jadi semoga video ini jadi raise awareness teman-teman yang sedang mengalami apapun itulah, mungkin masih sadness aja ya, untung kalau masih sadness segera tuntaskan. Hang out with your friends, find something that can put a smile on your face again. Untuk yang sedang mengalami depresi ya, find someone, find help, don't be alone. Juga untuk kita yang secara mental baik-baik saja ya, be a better listener untuk orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan seperti itu. Jadi ya, tetap semangat guys, tetap semangat. And thank you for watching this video. I'll see you guys in the next video. God bless you and bye-bye. Thank you.